Hai guys, ketemu lagi dengan channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3876 sampai 3880. Oke, kita langsung aja. Bab 3876. Pada saat ini, Vacation merasa bahwa semua rencana dan retreatnya langsung terganggu oleh undangan tiba-tiba Ye Chen. Dia bahkan tidak tahu apa tujuan Ye Chen. Apakah benar Ye Chen hanya ingin mengajak dirinya untuk mengikuti lelang, atau dia sudah mengetahui motif saya? Jadi, dia secara sengaja menghitungnya. Karena itu, Vacation tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Tetapi ketika dia bingung, Ye Chen bertanya, "Nona Jan, apakah Anda tidak tertarik dengan pelelangan semacam ini? Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak membantu pelelangan untuk menjaga pelelangan. Hanya saya pikir lelang ini mungkin lebih menarik. Jika saya ingin mengundang Anda, semua tamu dari jauh, untuk datang dan menikmatinya, dan juga untuk melewatkan waktu yang membosankan." Dengan mengatakan ini, Ye Chen tertawa dan berkata, "Lagi pula, saya juga sudah menikah. Jika saya mengundang Anda ke bioskop, itu agak ketidakpantas. Tetapi, tidak masalah jika Nona Jan tidak tertarik, tidak punya apa-apa, beban psikologis." Kata-kata Ye Chen sangat meredakan kegugupan Vacation dan berkata dengan cepat, Tidak, saya masih cukup tertarik dengan acara seperti ini." Saat dia mengatakan itu, agar tidak membiarkan dirinya menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu tentang pelelangan ini, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Tuan Ye, pelelangan apa yang Anda bicarakan ini?" Ye Chen tahu bahwa Vacation sedang berakting, jadi dia tertawa dengan santai. Kebanyakan dari mereka adalah kaligrafi dan lukisan antik. Selain ini, ada juga obat yang sangat kecil, tetapi efeknya sangat ajaib. Saya tidak tahu apakah Nona Jan apakah Anda ingin memiliki wajah? Vacation sangat bertentangan dengan hatinya, karena kakeknya telah membawa Yuan Jiku untuk tinggal di istana Buckingham. Jadi, dia siap secara mental untuk dia tidak akan bisa mengikuti lelang ini. Namun, sekarang tiba-tiba ada kursi VIP. Dia secara alami ingin masuk dan melihat. Namun, dia khawatir jika dia pergi, dia akan ditabrak oleh beberapa kenalannya. Jika tidak ada yang lain, Tuan Lai Qinhua, Tuan Lai mengenalnya, dan jika dia bertemu dengan Tuan Lai di depan Ye Chen, dia tidak akan tahu bagaimana memuluskan segalanya. Memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa dia masih harus fokus pada situasi keseluruhan. Dan dia tidak boleh mengungkapkan identitas asli di depan Ye Chen sebelum pelelangan dimulai. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya cukup tertarik dengan pelelangan, tapi saya masih agak tidak nyaman dengan penampilan publik." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nona Jan tidak perlu khawatir tentang ini. Sebagai seorang VIP, Anda dapat memilih untuk duduk di kursi VIP di barisan pertama, atau Anda dapat memilih untuk duduk di kotak VIP di lantai 2. Jika Anda ingin menjadi rendah hati, maka Anda bisa duduk di kotak VIP." Vacation sedikit santai dalam hal ini. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Tuan Lai. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, berapa banyak VIP yang ada di lelang yang Anda sebutkan? Dan apakah VIP lain akan duduk di kotak VIP ketika saatnya tiba?" Ye Chen tahu apa yang dia khawatirkan dan segera berkata, "Nona Jan, jangan khawatir. Hanya ada 4 VIP total kali ini, dan Anda adalah yang keempat. Kecuali Anda, semua VIP lain akan duduk di dalam barisan pertama. Jika Anda memilih VIP di dalam kotak, tidak akan ada persimpangan dengan mereka."
Vacation menghela napas lega, dan hal ini dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Bagus, saya hanya tidak suka tampil di depan umum. Tetapi saya benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk melihat dunia di mana-mana. Pengaturan seperti itu sangat bagus." Dengan mengatakan itu, Vacation bertanya dengan sengaja, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah Anda mengadakan pelelangan ini?" Kita lanjut lagi, bab 3877. "Tidak," Ye Chen berkata dengan santai. "Bagaimana saya bisa memulai pelelangan? Saya hanya tahu penyelenggara dan berjanji untuk membantu mereka sedikit. Jadi, saya baru saja mendapat tiket VIP dari mereka." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Nona Jan, pelelangan secara resmi akan dimulai pukul 8 lusa. Anda akan tiba di gerbang Istana Buckingham pada pukul 7 malam lusa. Saya akan menjemputmu untuk memasuki venue." "Oke," Vacation buru-buru setuju dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, sampai jumpa lusa, Tuan Ye." Ye Chen berkata, "Oke, sampai jumpa lusa." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nona Zhan, tolong jangan beritahu siapapun tentang masalah ini, terutama Curan." Vacation tidak terkejut ketika mendengarkan ini, karena dia sudah lama tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang sangat rendah hati, terutama dari keluarganya. Dia telah bersembunyi sangat dalam, dan Xiao Curan bahkan tidak tahu banyak tentang dia. Jadi, dia langsung setuju dan berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye, saya tidak akan memberitahu orang lain." "Itu bagus," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Nona Jan, sampai jumpa lusa. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa." "Oke Tuan Ye, selamat tinggal." Setelah menutup telepon, Vacation sangat bersemangat. Sambil memegang teleponnya, dia berteriak dengan bersemangat beberapa kali. Teriakan itu bahkan membuat Cheng Yingshan khawatir, yang dipisahkan oleh dinding. Cheng Yingshan menyapu pintu kamar dengan kartu kamar dan buru-buru berlari ke kamar mandi. Melihat Vacation berdiri telanjang di bak mandi dan menari dengan penuh semangat, dia tertegun dan bertanya dengan bingung, "Nona, ada apa denganmu?" Vacation berkata sambil tersenyum, "San, Ye Chen baru saja memanggilku." "Apa yang menarik tentang membuat panggilan telepon?" Cheng Yingshan bertanya dengan malu. "Nona, apakah kamu tidak suka itu Ye Chen?" Vacation buru-buru berkata, "Jangan berbicara omong kosong. Saya tidak senang karena dia memanggil saya, tetapi karena dia menelpon dan mengundang saya untuk berpartisipasi dalam lelang Houchundan, dan saya berpartisipasi sebagai VIP." "Ah," Cheng Yingshan bertanya dengan ngeri, "kamu, Ye Chen tidak menyembunyikan identitasnya sepanjang waktu? Mengapa dia mengundangmu ke pelelangan dan begitu mudah?" Vacation tersenyum dan berkata, "Mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Dia hanya mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki surat undangan VIP di tangannya. Dan dia tidak mengatakan bahwa dia yang mengatur pelelangan, apalagi Houchundan juga milik dia." Cheng Yingshan mengangguk ringan dan bertanya, "Nona, mengapa Ye Chen mengundang Anda ke pelelangan?" Vacation memikirkan dan berkata, "Dia mungkin hanya ingin membalas budi Xiao Curan. Saya membantu Xiao Curan mendapatkan kuota kelas master dan memberi Xiao Curan kesempatan yang baik untuk berhubungan dengan desainer interior top dunia dan menjadi orang yang baik dan desainer terkenal. Ye Chen pasti mencoba membalas." Cheng Yingshan juga tidak ragu, tetapi berkata dengan khawatir, "Nona, apakah Anda pikir dia ingin menggunakan surat undangan VIP ini untuk melunasi semua cinta Anda selama periode waktu ini sekaligus? Jika itu masalahnya, Anda pergi untuk berpartisipasi dalam acara ini. Lelang bukankah itu kerugian besar?" "Mungkin tidak," Vacation menggelengkan kepala dan berkata, dengan nada suara, "Ye Chen, dia mengundangku ke sebuah pelelangan yang sifatnya mirip dengan mengundangku untuk menonton film. Dan dia pasti tidak akan menggunakan ini untuk melunasi hutang, apalagi hutang budi."
Cheng Yingshan merasa sedikit lega dan berkata, mudah untuk mengatakan dalam kasus ini. Saya tidak hanya dapat pergi untuk menyaksikan pelelangan ini dengan mata kepala sendiri, tetapi saya juga dapat menemukan langkah yang baik untuk diri saya sendiri. Seandainya tuannya dapat melakukannya, jangan memotretnya. Hao Chundan, kamu dapat memberitahu langsung setelah lelang bahwa kamu ingin membelinya setelah melihat efek magic Hao Chundan. Dan lihat apakah mungkin dia menjualnya kepadamu secara pribadi. Kita lanjut lagi dari bab 3878. Fei Kexin pun melaporkan kabar gembira tersebut kepada Fei Yanzhong yang masih berada di istana Buckingham melalui video chat. Fei Yanzhong sangat marah karena aturan dan peraturan ketat istana Buckingham. Setelah mengetahui berita ini, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan berkata dengan penuh semangat, bagus, tampaknya upaya Anda di Jinling selama periode waktu ini benar-benar tidak sia-sia. Tuan Ye ini pasti dalang di balik seluruh pelelangan. Fei Kexin mengangguk memandang Fei Yanzhong dalam video, tersenyum dan menghibur. Kakek, kamu akan dirugikan dalam 2 hari ini, dan setelah pelelangan selesai, tidak peduli apa hasilnya, aku akan segera menerimamu. Ayo ke hotel tempat saya tinggal dan saya telah menyiapkan kamar untuk Anda. Oke, Fei Yanzhong berkata dengan lega. Masih Fei Kexin bahwa kamu adalah paling berhati-hati dan paling aman dalam pekerjaanmu. Fei Kexin berkata lagi, kakek, pada hari pelelangan saya akan tinggal di kotak VIP dan saya tidak akan bertemu Anda pada waktu itu. Jika ada situasi, saya akan membicarakannya setelah pelelangan selesai. Oke, Fei Yanzhong berkata sambil tersenyum. Saya harap saya bisa menang. Fei Kexin berkata tanpa ragu. Jangan khawatir kakek, kamu pasti akan melakukannya. Fei Yanzhong yang berada di istana Buckingham menutup telepon dengan senyum puas di wajahnya dan berkata kepada Yuan Jiku yang ada di sampingnya. Tuan Yuan, gadis Kexin ini memang berbakat. Begitu banyak orang ingin menemukan Hao Chundan, master di balik layar. Dia adalah satu-satunya yang bisa sukses dan benar-benar membuat saya terkesan. Yuan Jiku mengangguk, menangkupkan tangan dan berkata, Nona Kexin berbakat, memiliki keberanian yang luar biasa, dan dia akan menjadi senjata yang hebat untuk di masa depan. Fei Yanzhong mengangguk sedikit dan kemudian berkata dengan sedikit emosi, jika Kexin adalah seorang pria, itu pasti merupakan berkah besar bagi keluarga Fei. Tapi sayang. Yuan Jiku ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan menyerah. Meskipun dia juga merasa bahwa Fei Kexin adalah junior paling potensial dari keluarga Fei, dia merasa tidak pantas baginya untuk berbicara di depan Fei Yanzhong. Lagi pula, dia tahu bahwa dia hanya pengawal pribadi Fei Yanzhong dan semua tanggung jawabnya adalah untuk melindungi keselamatan Fei Yanzhong. Dan tidak cocok baginya untuk mengomentari urusan keluarga Fei. Selain itu, bagian dalam keluarga Fei tampak tenang, tetapi pada kenyataannya arus bawah sudah bergejolak dan Yuan Jiku tidak akan segera kembali ke divisi. Jadi dia tidak ingin masuk ke air lumpur ini. Fei Yanzhong melihat Yuan Jiku ragu-ragu untuk berbicara dan segera memahami sikap Yuan Jiku dan merasa sedikit kecewa di hatinya dan untuk sementara waktu. Dia berharap Yuan Jiku bisa menjadi orang kepercayaannya, tetapi meskipun Yuan Jiku setia padanya, dia tidak pernah ingin terlalu dekat dengannya dan membuat merasa sedikit kesepian. Saya semakin tua dan memiliki banyak keluarga. Tetapi saya bahkan tidak memiliki siapapun di sekitar saya yang dapat berbicara dengan hati saya. Sulit untuk memiliki kepribadian yang kredibel dan temperamen yang baik. Bahkan, lebih jarang saya tidak melakukan apa-apa dengan orang lain dalam keluarga pihak lain dan tidak mau ikut campur di dalamnya. Bahkan, jika dia tidak memiliki ide untuk membahasnya dengan dirinya sendiri,
Fei Yanjong pasti akan merasa sedikit kesepian. Tapi dia juga tidak menyalahkan Yuan Jiku, karena Yuan Jiku sendiri ada orang seperti itu, dan kesadarannya tentang batas selalu sangat jelas. Hanya orang seperti itu yang selalu dapat tetap benar-benar tenang, dan hanya orang seperti itu yang dapat menghindari kesalahan supervisor sejauh mungkin. Jadi, dia menghela napas dan berkata dengan lembut, "Saya ingin hidup beberapa tahun lagi. Di satu sisi, saya takut mati. Di sisi lain, saya juga berharap untuk bersama Kexin selama beberapa tahun lagi. Setidaknya, biarkan dia memiliki lebih banyak sayap. Karena jika aku pergi, dia pasti akan menjadi target keluarga Fei. Dan jika dia tidak dikeluarkan dari keluarga Fei, banyak orang akan kesulitan tidur dan makan." Yuan Jiku berkata dengan acuh tak acuh, "Fei tua tidak harus begitu sentimental. Jika perjalanan ke Jinjing ini bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, umur Anda akan bertahan setidaknya 10 tahun. Ya, Fei Yanjong mengangguk dan berkata, "Jika Anda bisa memberi saya 10 tahun lagi, banyak hal yang akan diselesaikan." Di Jinling 2 hari kemudian, semuanya sama-sama seperti biasanya. Kita lanjut lagi ke bab 3879. Karena pengaturan Ye Chen yang tegas, kedatangan lebih dari 200 orang kaya papan atas tidak hanya memenuhi tempat parkir bandara di beberapa kota sekitarnya, tetapi juga tidak membuat warga biasa Jinling merasa perubahan apapun di kota. Jika bukan karena persyaratan kuat Ye Chen, bahkan orang-orang itu harus mematuhi semua peraturan, saya khawatir kelompok orang ini akan membuat lalu lintas di Jinling sesengsara hanya dengan membawa iringan mobil dan pengawal mereka sendiri. Hari ini, lelang Hao Chundan secara resmi akan dimulai. Orang-orang kaya papan atas yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga sudah sedikit tidak sabar. Mereka menghabiskan 2 hari di bawah tahanan rumah di Istana Buckingham, menahan amarah mereka hanya untuk menunggu pelelangan secara resmi dimulai. Pukul 12 siang, petugas sudah mulai mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada seluruh peserta. Pemberitahuannya tersebut menginformasikan kepada mereka bahwa staf hotel akan mengantar makanan ke kamar semua peserta pada pukul 6. Setiap orang harus menyelesaikan makan dalam waktu setengah jam, dan kemudian berganti ke seragam yang disediakan oleh hotel bersama dengan pengawalnya. Pergi ke pintu masuk ruang perjamuan hotel dengan tertib dan antri untuk pemeriksaan keamanan untuk memasuki tempat tersebut. Selain itu, setiap orang tidak diperbolehkan membawa peralatan komunikasi, alat perekam video, dan produk logam yang tidak perlu. Jika di dalam tubuh terdapat gigi palsu, stent jantung, implan korea, dan alat pacu jantung buatan, harus dengan jelas memberitahu petugas keamanan, diatur untuk melewati saluran keamanan khusus. Setiap peserta yang memasuki venue dengan barang selundupan akan segera dilarang dari acara tersebut dan dikeluarkan dari Istana Buckingham setelah ditemukan. Selain itu, mereka akan dilarang berpartisipasi dalam lelang Hao Chundan berikutnya seumur hidup. Pemeriksaan keamanan yang ketat seperti itu jauh melebihi persyaratan pemeriksaan keamanan penerbangan sipil. Namun, di antara orang-orang kaya tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang paksaan pihak penyelenggara. Karena mereka tahu betul di dalam hati mereka, jika sesuatu seperti Hao Chundan dibeli di lelang, itu harus dikonsumsi di tempat. Barang yang satu ini benar-benar menghilangkan kemungkinan Hao Chundan beredar di luar pasar. Karena itu, tidak peduli seberapa kaya Anda, jika Anda ingin mendapatkan Hao Chundan, Anda harus berpartisipasi dalam pelelangan di tempat. Begitu juga, dia dilarang berpartisipasi dalam pelelangan. Itu berarti dia akan melewatkan pil peremajaan selama sisa hidupnya.
Oleh karena itu, setiap orang kaya, laki-laki atau perempuan, meninggalkan semua ponsel dan perhiasannya di kamar sebelum meninggalkan kamar. Beberapa wanita yang ikut lelang bahkan melepas jarum perak yang membuat telinganya merasa mereka tertindik karena takut menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri saat melewati pintu detektor logam. Feanyong juga sama, tanpa apapun di tangannya. Hanya saja di tubuhnya masih ada alat pacu jantung, sehingga sesampai di pintu masuk ruang perjamuan harus melalui jalur pemeriksaan keamanan khusus. Konon, Dr. USG akan langsung memeriksanya alat pacu jantung tersebut. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah lain, dia akan dapat dibebaskan dengan lancar. Pukul 6:30, hotel membunyikan peringatan radio. Semua peserta lelang harap mengenakan seragam, meninggalkan ruangan dengan tertib, dan pergi ke ruang perjamuan. Anda harus menghindari berhenti, tertawa, membuat kebisingan di tengah, dan hindari berbicara. Ketika Feanyong di ruang mendengar siaran itu, dia telah kehilangan kemarahan dan permusuhan sebelumnya, tetapi memandang Yuan Jiku yang duduk di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yuan, Anda dan saya telah menunggu selama 2 hari. Seolah-olah Anda berada di penjara. Tunggu saat ini. Yuan Jiku yang berada di sisi yang berlawanan sudah berganti pakaian seragam tanpa kode saat itu. Dia memandang Feanyong, mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Fei, Tuan Yuan mengucapkan semua yang Anda inginkan malam ini. Kita lanjut lagi, bab 3880. Mendengar ini, Feanyong tersenyum percaya diri dan berkata, saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Tuan Yuan malam ini. Lagi pula, dia berdiri dengan sofa. Yuan Jiku yang di sampingnya buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Dan keduanya meninggalkan kamar hotel bersama. Berjalan keluar dari ruangan, orang-orang keluar dari ruangan sekitar satu demi satu. Di antara orang-orang ini, timur dan barat bercampur, dan semua orang mengenakan pakaian yang sama. Sangat sulit untuk membedakan penampilannya. Feanyong mengira dia akan bertemu beberapa kenalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa lantai tempat tinggalnya hampir penuh dengan wajah-wajah asing. Semua orang datang ke aula lift satu demi satu dan melihat 2 penjaga keamanan berdiri di pintu masuk aula lift. Keduanya berkata dengan ekspresi kosong, lift tidak berfungsi, semuanya silakan naik tangga. Ada 8 lift penumpang di hotel, tetapi setiap orang diharuskan naik tangga untuk turun, yang membuat semua orang sedikit tidak puas. Beberapa orang ingin protes, tetapi begitu mereka membuka mulut, mereka dimarahi oleh penjaga keamanan. Tolong patuhi semuanya. Para pengunjuk rasa akan dicatat sebagai kerugian besar. Kami akan mengingat nomor Anda, dan kerugian besar akan dicatat di pelelangan. Jika ada barang yang berhasil dilelang berdasarkan harga transaksi, akan dikenakan denda tambahan 20%, dan dia akan dicatat 2 kali sebagai kerugian besar, yang secara langsung akan menghilangkan haknya untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menutup mulut mereka. Meskipun orang-orang ini biasanya orang kaya top berpangkat tinggi dan memiliki status dan kekuatan luar biasa di dunia, tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka tidak berbeda dengan tahanan. Dengan kata lain, Ye Chen memanggil mereka ke sini untuk membiarkan mereka belajar bagaimana menjadi cucu. Di sini mereka adalah orang yang paling hina, dan bahkan seorang penjaga keamanan dapat meneriaki mereka. Meskipun ada 8 lift di sini, mereka tidak dapat menggunakannya. Karena ini memungkinkan mereka untuk
menjaga jalan dan berjalan ke ruang perjamuan dengan cara yang seragam. Dengan cara ini, orang-orang kaya ini dapat merasakan perasaan berada di penjara. Pada saat ini, di pintu masuk ruang perjamuan, seperti pemeriksaan keamanan bandara, 4 saluran pemeriksaan keamanan telah disiapkan. Setiap saluran diinspeksi keamanan dilengkapi dengan pintu pendeteksi logam dan beberapa personil keamanan. Ada saluran pemeriksaan keamanan khusus dan juga dilengkapi dengan banyak dokter dan beberapa peralatan pemantauan medis. Selain itu, ada beberapa petugas keamanan berseragam kamuflase. Seorang pria jangkung dengan tangan di belakang berdiri dengan cermat di kedua sisi pintu masuk keamanan penuh tekanan. Ketika orang-orang kaya ini melihat situasi ini, mereka semua merasa penindasan yang sangat kuat. Hanya saja mereka tidak tahu dari mana sumber rasa penindasan ini berasal. Mereka tidak tahu apakah ini berasal dari peralatan inspeksi keamanan lengkap ini atau personel keamanan yang agung atau indera komprehensif yang dibawanya kepada mereka dengan suasana keseluruhan. Tetapi begitu Juan Jiku tiba di sini, dia segera menyadari sumber utama dari rasa penindasan ini karena dia menemukan rahasia yang mengejutkannya. Semua personel keamanan di sini tanpa kecuali semuanya adalah master seni bela diri. Ada 40 atau 50 master seni bela diri di sini. Dan yang terburuk juga ada prajurit bintang 3. Dan yang tertinggi bahkan memiliki beberapa prajurit bintang 5. Meskipun Juan Jiku sendiri sudah menjadi prajurit bintang 7, dia tahu betul bahwa prajurit dengan lebih dari 3 bintang sebenarnya sangat langka. Ada ribuan murid dari divisinya sendiri dan bahkan tidak 10 yang benar-benar dapat mencapai seni bela diri bintang 3. Dan seniman bela diri bintang 5 yang sebenarnya, termasuk dirinya sendiri, Master dan Lau Jiancheng yang hilang, hanya ada beberapa orang. Tetapi hanya ada beberapa personil keamanan di sini dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah melampaui divisinya sendiri yang sangat mengejutkan Juan Jiku. Oke, sampai di sini video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.